Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ajar kami Tuhan agar kami bisa melihat bahwa model kebahagiaan itu apa yang selama ini mungkin kami melihat kebahagiaan dari versi kami sebagai manusia. Oleh sebab itu Tuhan, mengapa kami ingin bahagia? Apa sih rahasianya sehingga kami ingin mencari kebahagiaan itu? Padahal kebahagiaan itu sudah disiapkan di dunia ini. Benarkah demikian? Biarlah Tuhan memberikan pengajaran yang luar biasa dalam hati kami, sehingga kami melihat Tuhan dengan ajaib. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Manusia selalu ingin namanya mengejar kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu menurut apa yang dia mau. Tapi Bapak Saudara sekalian, kebahagiaan itu ternyata rahasianya berbeda. Orang berpandangan bahwa kebahagiaan itu apa yang menjadi dia punya, bisa dia banggakan, itu adalah kebahagiaan. Misalnya punya kegantengan, kekayaan, kepintaran, semua dunia ini dimiliki, itu adalah kebahagiaan. Benarkah demikian? Mari kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekalian, pertentangan terjadi di dalam kisah Alkitab ini. Dan Yesus mengatakan sama kita pada hari ini jangan jelas bahwa kenapa kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya kita sebetulnya tidak memiliki yang Tuhan punya. Tapi manusia ingin. Cuma bagaimana caranya supaya manusia ingin? Ya harus punya sikap miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa? Mungkin hatinya adalah memiliki kebahagiaan karena miskin di hadapan Allah, mampu melihat sesamanya kaya tapi tidak iri hati. Nah, inilah yang luar biasa. Kenapa? Karena yang dituju itu bukan kekayaan seperti itu. Walaupun kalau ada ya puji Tuhan. Kalau tidak ada pun itu bukan tujuan yang paling utama. Kenapa saya katakan demikian? Baru-baru ini kita melihat bahwa peristiwa di dalam kisah yang begitu menakjubkan, di mana Atta Halilintar baru menikah dan dia buat videonya hanya dalam waktu 24 jam. 5 juta yang menonton. Kalau dilihat dari penghasilan YouTube-nya kan Bapak Saudara bisa lihat. Tapi konten ini tidak mengambil monetasi. Tapi ini jelas Bapak Saudara bahwa dengan hal seperti itu maka masa depan kebahagiaan ditumpuk kepada Atta Halilintar. Kenapa dia memberikan seperti itu? Karena dengan pamer kekayaan atau vanity, maka dia bisa mendapat apa yang dianggap bahagia menurut versi dia. Ternyata kalau kita lihat dari vanity itu artinya berasal dari vain, artinya kosong, hampa atau sia-sia. Dan kalau saya terjemahkan, vanity adalah kesia-siaan. Saya mau undang cara berpikir Bapak Saudara pagi ini, bahwa yang jelas adalah Allah tidak anti kekayaan atau benci orang kaya dan kemiskinan karena tidak ada pengaruhnya buat Allah sendiri. Tapi Allah atau Yesus Kristus hari ini memberikan pesan dengan jelas bahwa dengan miskin di hadapan Allah berarti Anda dan saya menginginkan apa? Lebih daripada kekayaan, lebih daripada kemewahan, lebih daripada apa yang kita minta. Karena kenapa? Itu pabriknya ada, yaitu dengan kemampuan kita. Tapi yang tidak ada adalah damai sejahtera atau kebahagiaan itu sendiri dan hidup yang kekal yang saya katakan beberapa video sebelumnya. Jadi saudara sekalian, kenapa saya berkata demikian? Bahwa manusia merasakan bahagia, kebahagiaan adalah tujuan yang paling utama di dalam hal ini. Sebab menurut penyelidikan, ternyata kebahagiaan menyebabkan gelombang pikiran kita mencapai 700 Hz. Maka kekebalan tubuh kita, vitalitas kita makin tinggi. Dan yang paling penting, dengan 700 Hz cara berpikir kita secara gelombang otak, itu ditemukan oleh seorang ahli yang luar biasa bahwa orang itu percaya sama Tuhan seberapa persen sehingga dia membuat buku Force versus Power. Di situ dia menemukan bahwa ternyata sel-sel kanker bisa dikalahkan oleh apa? Oleh zat yang namanya sel miskin di hadapan Allah. Artinya mencari kebahagiaan dari Tuhan. Mencari kebahagiaan bukan karena pamer kekayaan, bukan pamer sesuatu yang kita dapat, tapi pamerlah bahwa apa yang didapat dari Tuhan itu menyebabkan kemuliaan. Dan mujizat hidup terjadi. Kenapa? Ternyata
Sel-sel kanker bisa dikalahkan oleh rasa kasih atau ikhlas daripada manusia untuk mencari kebahagiaan. Ternyata orang bahagia itu lebih kaya, lebih mewah, dan lebih santai hidupnya. Mengapa? Karena semua keberuntungan-keberuntungan, semua keadaan-keadaan, atau semua kejadian-kejadian akan positif, akan mengarah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang paling penting adalah semua masalah-masalah akan terjawab dengan mujizat dari cara berpikir kita, mujizat dari iman kita, yaitu miskin di hadapan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Ditambahkan apa? Kebahagiaan, kemenangan, dan sukacita. Bukankah itu yang dicari manusia pada saat ini? Bukan itulah yang menjadi penyebab kita menjadi sehat, menjadi penuh dengan berkat, menjadi penuh dengan masa depan, menjadi kita punya iman yang besar dan punya kehidupan. Amin buat firman Tuhan.